Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pusrawan Yija Jamin dengan NIM T3125034 dari kelas reguler pagi D. Pada video kali ini saya akan membuat satu program bubble sort, dua program selection sort, dan satu program merge sort. Kode pada baris pertama adalah untuk menampilkan teks judul algoritma bubble sort di layar. Kode pada baris kedua adalah untuk menampilkan garis pembatas untuk kerapian visual. Kode pada baris keempat adalah untuk meminta pengguna memasukkan jumlah data yang diinginkan, mengubahnya menjadi angka bulat atau int, lalu menyimpannya di variabel jumlah. Di baris kelima adalah untuk mencetak baris kosong agar tampilan hasil eksekusi memiliki jarak. Kode pada baris ketujuh adalah untuk membuat sebuah daftar kosong bernama data untuk menampung angka-angka yang akan dimasukkan nanti. Kode pada baris ke-9 adalah untuk memulai perulangan atau for sebanyak angka yang disimpan dalam variabel jumlah. Kode di baris ke-10 adalah untuk meminta pengguna memasukkan angka satu persatu, misal masukkan data ke 1, lalu mengubah teks tersebut menjadi angka bulat atau int. Lalu kode pada baris ke-11 adalah untuk memasukkan angka yang baru diinput oleh pengguna ke dalam daftar data. Lalu kode pada baris ke-13 adalah untuk mencetak teks dimulai dengan baris baru sebagai penanda proses pengurutan dimulai. Kode pada baris ke-15 adalah untuk memulai perulangan untuk mengambil setiap elemen X yang ada di dalam daftar data. Lalu kode pada baris 16 adalah untuk mencetak setiap angka dengan format kurung siku tanpa berpindah baris baru karena adanya perintah AND. Di baris ke-17 adalah untuk mencetak baris kosong agar teks selanjutnya berpindah ke baris baru. Kode pada baris ke-19 adalah untuk menghitung total banyaknya angka di dalam data menggunakan fungsi len dan menyimpannya di variabel n. Kode pada baris ke-21 adalah perulangan utama untuk menentukan berapa kali seluruh daftar data harus dicek ulang.
Kode di baris ke-23 adalah untuk mengecek kondisi apakah angka di posisi saat ini atau data J lebih kecil daripada angka di sebelah kirinya. Di baris ke-24, jika kondisi di baris 23 benar atau lebih kecil, maka posisi kedua angka tersebut ditukar agar angka yang lebih kecil pindah ke depan. Kode pada baris 26 adalah untuk memulai perulangan untuk mengambil setiap elemen X dari daftar data yang posisinya sudah diperbarui. Lalu pada baris ke-27 untuk mencetak angka-angka hasil proses pengurutan saat itu ke layar secara mendatar dengan pembatas spasi. Di baris ke-28 adalah untuk mencetak baris kosong untuk merapikan hasil akhir output program. Ini adalah output dari program. Kode pada baris pertama adalah untuk membuat daftar atau list angka acak yang ingin diurutkan. Kode pada baris ketiga adalah untuk menampilkan isi daftar angka ke layar sebelum proses pengurutan dimulai. Kode pada baris kelima merupakan perulangan utama untuk melewati setiap posisi di dalam data satu persatu. Kode di baris ini adalah untuk menetapkan asumsi sementara bahwa angka di posisi saat ini atau I adalah angka terkecil yang tersisa. Kode pada baris ke-8 adalah perulangan kedua untuk memeriksa angka-angka di sebelah kanan posisi I
guna mencari apakah ada angka yang lebih kecil lagi. Kode di baris ke-9 dan ke-10, jika ditemukan angka yang lebih kecil dari angka terkecil sementara, maka posisi baru tersebut akan dicatat di dalam indeks terkecil. Kode di baris ke-12, setelah menemukan angka terkecil yang sebenarnya untuk putaran tersebut, posisinya langsung ditukar dengan angka yang ada di posisi I. Kode di baris 15 adalah untuk menampilkan hasil akhir daftar angka yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Ini adalah outputnya. Kode pada baris pertama adalah untuk membuat daftar angka atau list yang acak untuk diurutkan. Kode pada baris ketiga adalah untuk menampilkan isi daftar angka sebelum proses pengurutan dimulai. Kode pada baris kelima adalah perulangan utama. Proses dimulai dari elemen kedua karena elemen pertama dianggap sudah terurut pada awalnya. Kode pada baris keenam adalah untuk mengambil nilai yang akan disisipkan ke posisi yang benar dan menyimpannya di variabel nilai sisipan.
Kode di baris ketujuh untuk menentukan titik awal perbandingan, yaitu satu posisi di sebelah kiri nilai-nilai sisipan. Kode pada baris ke-9, selama belum mencapai awal daftar dan nilai di sebelah kiri atau data J lebih besar dari nilai sisipan, maka proses pergeseran dilakukan. Kode pada baris ke-10 adalah untuk menggeser angka yang lebih besar ke arah kanan untuk memberi ruang bagi nilai sisipan. Kode pada baris ke-11 adalah untuk berpindah ke angka selanjutnya di sebelah kiri untuk dibandingkan lagi. Kode pada baris ke-13, setelah menemukan posisi yang tepat di mana tidak ada lagi angka yang lebih besar di kirinya, maka akan dimasukkan nilai sisipan ke posisi tersebut. Kode di baris ke-15 adalah untuk menampilkan urutan angka setiap kali satu nilai selesai disisipkan, sehingga prosesnya dapat dilihat langkah demi langkah. Ini adalah outputnya. Kode pada baris pertama adalah untuk membuat fungsi bernama merge sort yang menerima input sebuah list acak bernama data. Kode pada baris kedua adalah untuk memeriksa panjang data. Proses pengurutan hanya berjalan jika isi list lebih dari satu elemen. Jika isinya cuma satu, otomatis dianggap sudah urut. Kode di baris ketiga adalah untuk mencari indeks posisi tengah untuk membagi list menjadi dua bagian sama besar. Kode di baris keempat adalah untuk mengambil potongan list bagian kiri dari awal sampai sebelum posisi tengah. Kode di baris kelima adalah untuk mengambil potongan list bagian kanan dari posisi tengah sampai akhir. Kode pada baris ketujuh adalah untuk memanggil kembali fungsi ini untuk membelah list kiri menjadi bagian yang lebih kecil lagi sampai tersisa satu elemen per list. Kode di baris ke-8 adalah untuk memanggil fungsi ini untuk membelah list kanan menjadi bagian yang lebih kecil lagi sampai tersisa satu elemen per list.
Kode pada baris ke-10 adalah untuk membuat 3 variabel penunjuk atau indeks yang semuanya dimulai dari angka 0. Kode di baris ke-12 adalah untuk melakukan perulangan selama masih ada elemen yang bisa dibandingkan di list kiri dan list kanan. Kode di baris ke-13 adalah untuk mengecek apakah elemen di list kiri lebih kecil daripada elemen di list kanan. Kode di baris ke-14, jika benar lebih kecil, masukkan elemen dari list kiri tersebut ke dalam list utama atau data. Pada baris ke-15 adalah untuk menggeser penunjuk list kiri ke kanan sebanyak 1 langkah karena angkanya sudah dipakai. Kode pada baris ke-16 adalah kondisi jika elemen di list kanan ternyata lebih kecil atau sama dengan list kiri. Kode di baris ke-17 adalah untuk memasukkan elemen dari list kanan tersebut ke dalam list utama data. Kode pada baris ke-19 adalah untuk menggeser penunjuk list utama data ke kanan 1 langkah untuk bersiap mengisi posisi berikutnya pada perulangan selanjutnya. Kode di baris ke-21 adalah perulangan untuk memeriksa apakah masih ada angka yang tertinggal di list kiri. Terjadi jika angka di list kanan sudah habis duluan. Kode di baris ke-22 adalah untuk memasukkan sisa angka dari list kiri langsung ke dalam list utama data. Kode pada baris ke-26 adalah perulangan untuk memeriksa apakah masih ada angka yang tertinggal di list kanan, terjadi jika angka di list kiri sudah habis duluan. Kode di baris ke-27 adalah untuk memasukkan sisa angka dari list kanan langsung ke dalam list utama data. Kode pada baris ke-31 adalah untuk membuat list angka acak yang ingin diurutkan.
Kode di baris ke-33 adalah untuk mencetak teks judul ke layar. Di baris ke-34 adalah untuk menampilkan isi list angka yang masih acak ke layar. Kode pada baris ke-36 adalah untuk menjalankan fungsi merge sort untuk mengurutkan list angka tersebut. Kode pada baris ke-38 adalah untuk mencetak teks judul baru dengan baris kosong di atasnya. Di baris ke-39 adalah untuk menampilkan hasil list angka yang kini sudah rapi dan berurutan dari kecil ke besar.